Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Jangan lupa sebelum nonton kita like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Makasih. Oke, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi seperti saat ini dengan cara selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Lalu jangan lupa untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta jaga jarak dan hindari kerumunan. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar mengenai materi. Nah, sudah siap ya semuanya? Kalau sudah siap, ayo langsung saja kita belajar dan perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Halo, sekarang kita akan belajar pendalaman materi dari Ibu Vena, yaitu tema 1, subtema 3 ya. Oke, langsung saja. Pertama, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di subtema 3 ini kita akan belajar terlebih dahulu muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar tidak punah. Kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Lalu menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan yaitu 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan, seperti cara merawat kebersihannya dan kesehatan hewan. 2. Membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Nah ya, biasanya nanti kita belajar tentang in situ dan ex situ. Nomor 3. Tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Oke, untuk berikutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 mengenai simpulan dalam teks laporan ya. Untuk penguatan dari subtema 1 sudah dipelajari tentang simpulan atau kesimpulan, sama saja. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Oke, berikutnya kita juga akan belajar tentang muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 mengenai kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Nah, lalu ini ada sedikit keterangan. Salah satu negara ASEAN ya, negara kita yaitu Indonesia tercinta. Ibu kotanya DKI Jakarta, kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahannya pun presiden. Kemudian hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945, bahasa resmi Indonesia. Kemudian lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya, mata uang rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Malaysia. Malaysia ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kepala negaranya yang di-Pertuan Agong. Kemudian kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957, kemudian bahasa resmi Melayu, lagu kebangsaannya adalah Negaraku, mata uang ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan atau yang di-Pertuan Agong, yang dipimpin bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Dihafalkan juga benderanya ya. Yang berikutnya adalah Singapura. Ibu kotanya adalah Singapura, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, hari kemerdekaan 9 Agustus 1965, bahasa resminya adalah Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil. Lagu kebangsaannya yaitu Majulah Singapura. Mata uangnya dolar Singapura. Kemudian, Singapura merupakan anggota negara Persemakmuran atau Commonwealth. Singapura juga merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Berikutnya Thailand. Ibu kotanya adalah Bangkok, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, kemudian bahasa resminya itu Thai, lagu kebangsaannya Pleng Chat Thai, kemudian mata uangnya adalah baht.
Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Berikutnya negara Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya juga sama presiden. Hari kemerdekaannya 4 Juli 1946. Bahasa resmi Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Mata uang peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Berikutnya Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Sri Begawan, kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahannya Sultan. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984, bahasa resminya Melayu, lagu kebangsaannya Allah peliharakan Sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Kemudian Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Laos. Laos ibu kotanya Vientiane, kemudian kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, hari kemerdekaannya 19 Juli 1949, bahasa resminya Laos, lagu kebangsaannya Peng Sat Lao. Mata uangnya adalah Kip. Laos merupakan negara satu-satunya Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai, jadi dikelilingi oleh negara-negara lain. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Perancis. Berdasarkan Perjanjian Jeneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Kamboja. Ibu kotanya adalah Phnom Penh, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 9 November 1953. Bahasa resmi Khmer, lagu kebangsaan Nokorech, mata uangnya Riel. Pemerintah Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Myanmar. Ibu kotanya Naypyidaw. Kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahannya pun presiden. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Lagu kebangsaannya Kaba Makiai. Mata uangnya Kyat. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Vietnam. Ibu kotanya Hanoi, kepala negaranya presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Bahasa resmi Vietnam, lagu kebangsaan Tien Quan Cha, mata uang Dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Dihafalkan semua ya, ciri-cirinya, kemudian kepala pemerintahan, kepala negara, mata uang, lalu ibu kota, dan benderanya dihafalkan. Nah, berdasarkan peta di sini yang diberi tanda panah, negara manakah ini? Bagaimana kehidupan politik negara tersebut? Jadi kalian juga harus menghafal ya, menghafalkan peta. Nah, selanjutnya di pembelajaran 2, kita akan belajar muatan PPKN KD 3.1 4.1 tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Ini ada gambarnya orang utan. Orang utan ini ciri khas Kalimantan ya, Indonesia, maka harus dilestarikan. Orang utan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Berikutnya, kita akan belajar muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 tentang teknik pewarnaan patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat, seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan akuarel dan plakat. Untuk teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hasil warna hampir transparan. Yang kedua, teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Jadi kalau akuarel itu transparan, tipis, kalau plakat itu tebal. Selanjutnya, kita akan belajar kembali muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 tentang pelestarian tumbuhan. Setelah pelestarian hewan, kita juga harus melestarikan tumbuhan. Nah, tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. 1. Mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Di subtema 2 sudah kita pelajari ya. Nomor 2, tidak menebang pohon sembarangan. 3, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon yang memiliki ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Jadi, yang sudah cukup umurnya untuk ditebang, itu yang ditebang, dan yang masih kecil atau yang masih muda, tumbuhannya dibiarkan untuk tumbuh besar dulu, ya, seperti itu. Mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, seperti tanaman anggrek sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya kita akan belajar PPKN KD 3.1 dan 4.1 mengenai penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Perhatikan penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Jadi ini termasuk sila pertama Pancasila. Kata kuncinya adalah anugerah Tuhan, ya, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Merawat hewan peliharaan yang sakit, ya. Jika ada yang sakit, maka harus kita tolong atau kita tengok sesuai dengan kemanusiaan. Nah, berarti sila kedua Pancasila. 3. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Ini merupakan sila ketiga Pancasila. Ingat, sila ketiga itu adalah cinta tanah air, berarti bangga menggunakan produk Indonesia, berarti bangga juga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. 4. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Berarti ini sila keempat Pancasila, ya, ada kata kuncinya berdiskusi. 5. Membagikan tugas merawat hewan dengan adil.
Kata kuncinya adil, berarti ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, sekarang ayo sebutkan penerapan sila-sila Pancasila yang dilakukan oleh anak berikut. Nah, anak ini menyayangi kucingnya, berarti termasuk sila ya, betul sekali, yaitu sila pertama. Nah, kenapa sila pertama? Jika sikapnya ini mencintai kucing sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, apakah bisa jadi sila kedua? Tentu saja, karena menyayangi hewan ya. Berarti sila kedua, kemanusiaan, berarti mencintai, menghormati manusia, juga mencintai, menghormati, dan menghargai hewan juga. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya, menuliskan simpulan dari teks. Kita belajar lagi bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Gunakan kosakata baku dalam penulisan simpulan. Untuk berikutnya, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga memengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Nah, sekarang ayo sebutkan flora dan fauna unik dari negara berikut di Asia Tenggara. Bendera mana ini? Betul sekali, ini adalah bendera Indonesia. Sebutkan ya flora dan fauna yang unik atau langka dari negara Indonesia. Selanjutnya, muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi, perorangan, atau kelompok. Tujuannya untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Nah, berikutnya bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Lagi-lagi membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kita dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks. Setelah itu, kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Berikutnya, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila tersebut. 1. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Berarti ini adalah sila pertama karena ada kata kuncinya bersyukur kepada Tuhan. 2. Merawat tumbuhan dengan baik. Nah, ini berarti menyayangi, merawat, menghormati, menghargai, berarti masuk ke sila kedua. Nomor 3, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, berarti ini kata kuncinya bangga terhadap Indonesia, berarti cinta tanah air. Jadi sila ketiga. 4, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Nah, bersama-sama, berarti ini bersama-sama menjaga. Berarti ini termasuk ke dalam sila ketiga juga ya. Karena seperti persatuan, karena bersama-sama berarti bersatu ya, sila ketiga. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Ingat selalu, jangan selalu main game di rumah ya. Jangan lupa untuk mempelajari semua pelajaran yang sudah diberikan dan membaca-baca pelajaran yang akan kalian lalui di esok harinya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih.